Dari toko kain yang sederhana, muncul seorang pemuda yang kelak jadi imam besar dunia Islam. Tapi perjalanan itu bukan jalan lurus. Ia dipenuhi pertanyaan, ujian, dan prinsip yang tak pernah bisa dibeli. Tahun 80 Hijriah, di kota Kufah, sebuah pusat intelektual di Irak, lahirlah seorang anak bernama Nu'man bin Sabit, kelak dikenal sebagai Imam Abu Hanifah. Ia bukan dari keluarga ulama. Ayahnya adalah seorang pedagang kain, dan Abu Hanifah tumbuh dalam lingkungan dagang, bukan mimbar, tapi hatinya gelisah. Ada sesuatu yang lebih besar daripada hanya menukar barang dan emas. Awalnya, Abu Hanifah lebih suka debat dan diskusi. Ia belajar ilmu logika dan retorika. Tapi takdir berubah saat ia bertemu dengan seorang ulama besar, Imam Syafi'i. Aku melihat padamu kecerdasan. Jangan kau habiskan hidupmu hanya dalam debat. Pelajarilah ilmu fikih. Sejak hari itu, Abu Hanifah memilih jalur baru. Ia mulai belajar ilmu hadits, fikih, dan tafsir siang malam tanpa lelah. Abu Hanifah punya ciri khas, berpikir mendalam. Ia menggunakan analogi, kias, mendahulukan maslahat, dan sangat berhati-hati dalam mengambil hukum. Tapi tidak semua orang suka. Beberapa ulama menolak pendekatannya. Penguasa pun tak senang karena Abu Hanifah menolak jabatan qadhi, hakim kerajaan. Akibatnya, ia dipenjara. Tapi ia berkata, "Jika aku menerima jabatan itu karena takut, maka ilmuku akan dijual murah." Imam Abu Hanifah tak hanya mengajar, ia membangun sistem berpikir. Ia memiliki ratusan murid, termasuk Imam Abu Yusuf dan Muhammad Al-Syaibani yang menyusun kitab hukum pertama di dunia Islam. Mazhabnya, Hanafi, menjadi mazhab terbesar, dianut di Asia Tengah, India, Pakistan, Turki, hingga sebagian Eropa Timur. Ia jarang menulis, tapi warisannya ditulis oleh murid-murid yang mengaguminya. Ilmunya hidup karena ia menanam dengan keikhlasan. Imam Abu Hanifah wafat di usia 70 tahun dalam keadaan sujud di dalam penjara setelah tetap menolak tunduk pada kekuasaan. Lebih dari 50.000 orang menghadiri jenazahnya. Dan hingga hari ini, mazhab Hanafi tetap menjadi mazhab resmi di banyak negara. Ia tak lahir dari keluarga ulama, tapi kejujuran, pemikiran tajam, dan prinsip hidupnya menjadikannya imam besar sepanjang zaman. Dari seorang pedagang biasa menjadi imam luar biasa. Kisah Abu Hanifah mengajarkan kita, kecerdasan tak cukup tanpa keberanian. Ilmu tak bermakna tanpa kejujuran. Dan tak semua orang besar harus lahir dari pesantren atau istana. Kamu bisa menjadi apapun asal kau punya prinsip dan cinta yang tulus pada ilmu. Yuk tanamkan lagi hikmah hari ini. Klik like, share, dan subscribe. Dan biarkan cerita-cerita agung terus hidup di hati kita semua.